Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan sosial budaya yang meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Berbicara tentang perubahan sosial, terdapat banyak jenis bentuk perubahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Bentuk perubahan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk perubahan dapat dilihat dari waktunya, kemudian bentuk perubahan dapat dilihat dari pengaruhnya, dan yang terakhir, bentuk perubahan dapat dilihat dari perencanaannya. Perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perubahan yang dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. Untuk contoh dari perubahan secara evolusi dapat digambarkan melalui perkembangan telepon. Pada awal mulanya, telepon hadir dengan telepon berkabel yang bernama telepon engkol atau tuas. Kemudian berkembang menjadi telepon berputar. Selanjutnya dihadirkan dengan adanya telepon bertombol yang semakin bisa mengakses sinyal yang jauh. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan adanya telepon tanpa kabel pertama, kemudian telepon seluler, selanjutnya telepon digital yang dilengkapi dengan fitur kamera dan mengirim pesan. Hingga sampai saat ini, telepon sudah dilengkapi dengan fitur yang lebih lengkap, yaitu bernama smartphone, yang banyak orang miliki. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang kedua, perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Perubahan sosial cepat atau revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Bentuk perubahan sosial cepat terjadi pada masa revolusi industri. Perkembangan industrialisasi yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan secara langsung berganti secara cepat dengan tenaga mesin karena penemuan mesin-mesin pada masa revolusi industri. Hal ini pun berubah proses sosial pada masyarakat akibat pekerjaan mereka yang dialihkan dengan mesin. Contoh revolusi industri pada bidang manufaktur yaitu pembuatan kain yang awalnya manual dengan tangan kini menggunakan mesin. Jenis selanjutnya perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya adalah pada gaya berpakaian seseorang, perubahan tren model pakaian membuat beberapa kalangan terpengaruh untuk merubah gaya pakaiannya. Jadi, perubahan ini hanya mempengaruhi pada seseorang yang menyukainya saja, bukan masyarakat luas. Yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat. Nah, salah satu contoh pengaruh besarnya yaitu pada bidang pertanian. Di zaman dulu, para petani lebih sering mengandalkan hewan ternak seperti sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Namun, sekarang para petani sudah mengandalkan mesin pembajak sawah, traktor, untuk membajak sawah agar lebih cepat dan lebih mudah membajak sawah. Dan yang terakhir, perubahan dilihat dari perencanaannya.
Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan atau plan change. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh perubahan yang direncanakan adalah pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Perencanaan ini dilakukan karena Kalimantan menjadi wilayah yang strategis untuk pusat aktivitas dan juga karena masyarakat di Indonesia lebih banyak berkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga mobilitas di daerah lain kurang. Oleh karena itu terjadilah perencanaan pemindahan ibu kota negara atau IKN oleh pemerintah di Indonesia. Pihak yang merencanakan perubahan disebut dengan agent of change. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Contoh dari perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah terdapat kejadian yang baru saja terjadi, yaitu ambruknya jalan layang yang sedang dalam proses pembangunan. Penyebabnya karena adanya kerusakan kren. Akibatnya meninggalkan korban yang luka dan tewas. Peristiwa ini terjadi di Thailand, Bangkok. Peristiwa seperti inilah yang tiba-tiba terjadi tanpa diketahui oleh masyarakat. Wah, bentuk-bentuk dari perubahan sosial dan budaya ini ternyata banyak jenisnya ya. Setelah melihat penjelasan tadi, sudah sepatutnya kita harus bersyukur atas kesempatan kita untuk bisa merasakan bentuk perubahan sosial yang positif. Berakhir sudah pembahasan kami pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyaksikan. See you and goodbye.